Berikut ini adalah beberapa statistik yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang ketertarikan wanita. Ternyata 85% wanita nggak merasakan gairah yang sebenarnya sampai satu hal tertentu terjadi lebih dulu. Dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang sering dipikirkan oleh banyak pria. Banyak yang berpikir bahwa ketertarikan fisik itu sama untuk semua orang. Nah, disinilah kesalahpahaman terjadi. Kadang kita bingung kenapa malam-malam tertentu terasa penuh energi, sementara yang lain terasa biasa-biasa saja meski wanita itu tampak tertarik. Setelah melakukan riset dan mendalami psikologi serta ilmu tentang gairah wanita, saya menemukan bahwa semuanya saling berhubungan. Jadi hari ini saya bakal bahas 5 tahap yang bikin wanita bisa merasakan gairah yang sebenarnya. Proses yang seringkali nggak dipahami oleh pria. Ini bukan obrolan di ruang ganti, tapi psikologi yang didukung oleh penelitian yang bisa mengubah cara kamu terhubung dengan wanita. Yuk, kita mulai! Pertama-tama, kamu harus membangun keselamatan emosional dulu. Ini hal yang seringkali nggak dipahami oleh banyak pria tentang gairah wanita. Prosesnya dimulai di pikiran, bukan di tubuh. Sebelum seorang wanita bisa benar-benar merasakan ketertarikan padamu, otaknya harus menjawab satu pertanyaan penting. Apakah saya aman dengan orang ini? Ini bukan cuma soal keselamatan fisik, meskipun itu juga penting. Ini lebih ke keselamatan emosional dan psikologis. Penilaian bawah sadar yang dibuat setiap wanita tentang apakah kamu adalah orang yang bisa dia percayai. Coba pikirkan dari sudut pandang evolusi. Selama ribuan tahun, wanita yang membuat keputusan buruk tentang pasangan pria menghadapi konsekuensi serius. Insting ini masih ada meski kita hidup di zaman modern. Mereka terprogram dalam psikologi wanita. Jadi, bagaimana sih bentuk keselamatan emosional dalam praktiknya? Ini tentang bagaimana kamu menghormati batasan-batasannya. Apakah kamu mendengarkan saat dia berbicara atau hanya menunggu giliran untuk bicara? Bagaimana reaksi kamu saat dia bilang tidak pada sesuatu yang kecil? Otaknya selalu menguji. Jika dia bilang tidak pada hal kecil, apakah kamu akan menghormatinya atau malah mendesak, memanipulasi, atau marah? Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit saat kencan dengan seorang wanita beberapa tahun lalu. Kami punya chemistry yang bagus dan ngobrol seru, tapi setiap kali mulai intim, dia malah mundur. Saya bingung dan frustrasi sampai akhirnya dia bilang, "Kamu terus-terusan memotong pembicaraanku. Kamu nggak menghargai pendapatku tentang film, restoran, atau hal-hal kecil. Gimana aku bisa merasa aman untuk terbuka sama kamu kalau kamu bahkan nggak menghormati pendapatku tentang makan malam?" Itu jadi momen pencerahan buat saya. Saya sadar bahwa saya mencoba membangun kedekatan fisik tanpa membangun keselamatan emosional dulu. Itu seperti membangun rumah tanpa pondasi. Mungkin terlihat baik di luar, tapi secara fundamental nggak stabil. Keselamatan emosional dibangun lewat konsistensi. Ini tentang membuktikan melalui tindakan kamu seiring waktu bahwa kamu adalah orang yang menghormati otonomi wanita, seseorang yang menghargai pikiran dan perasaannya. Seseorang yang nggak akan menghukum dia karena jujur atau menetapkan batasan. Ini berarti mendengarkan secara aktif apa yang dia katakan. Benar-benar mendengarkan, bukan cuma merencanakan komentar berikutnya. Ini juga berarti meminta pendapatnya dan mempertimbangkannya dengan tulus. Dan menerima dengan baik saat dia bilang tidak pada apapun, dari rencana makan malam hingga pendekatan fisik, tanpa membuatnya merasa bersalah. Kedua, stimulasi mental bikin percikan muncul. Setelah kamu membangun keselamatan emosional, elemen penting berikutnya adalah stimulasi mental. Ini mungkin bikin kamu kaget. Untuk sebagian besar wanita, gairah dimulai di otak jauh sebelum sampai ke tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa pola gairah wanita jauh lebih kompleks dibandingkan pria. Sementara pria sering merasakan gairah sebagai respons fisik yang sederhana, gairah wanita melibatkan berbagai faktor psikologis dan emosional yang bekerja sama. Stimulasi mental bukan berarti kamu harus jadi jenius atau ngobrolin fisika kuantum di setiap kencan. Ini lebih tentang melibatkan pikirannya dengan cara yang menciptakan kegembiraan, rasa ingin tahu, dan koneksi emosional. Saya ingat pernah ngobrol dengan seorang wanita pintar yang kerja di bidang pemasaran. Di beberapa kencan awal, saya terus berusaha mengesankannya dengan cerita tentang pekerjaan saya, pencapaian saya, dan pendapat saya tentang berbagai hal. Percakapan terasa datar dan terpaksa. Dia sopan, tapi jelas nggak terlibat. Lalu suatu malam, alih-alih bicara tentang diri saya mulai menanyakan tentang pekerjaannya. Benar-benar bertanya, bukan sekadar bagaimana harimu, tapi proyek paling menantang apa yang lagi kamu kerjakan sekarang.
Apa yang bikin itu rumit? Gimana cara kamu menyelesaikannya? Seluruh sikapnya berubah. Dia jadi bersemangat, penuh gairah, dan terlibat. Dia mulai berbagi bukan cuma tentang apa yang dia lakukan, tapi juga bagaimana dia berpikir tentang masalah, apa yang bikin dia bersemangat, dan apa yang bikin dia frustrasi tentang tren di industri. Saat itulah saya paham bahwa stimulasi mental bukan tentang menunjukkan seberapa pintar kamu, tapi tentang mengenali dan terlibat dengan seberapa pintar dia. Stimulasi mental datang melalui beberapa saluran. Rasa ingin tahu intelektual itu penting. Mengajukan pertanyaan yang bikin dia berpikir, berbagi ide yang menantang pandangannya, dan terlibat dalam topik yang dia suka. Tapi ini bukan cuma tentang topik serius. Canda yang penuh permainan, humor cerdas, atau pengamatan tak terduga tentang situasi sehari-hari juga bisa bikin pikirannya terlibat dengan cara yang menciptakan kegembiraan. Kecerdasan emosional juga jadi komponen besar. Ketika kamu bisa membaca antara garis apa yang dia katakan, menangkap keadaan emosionalnya, dan merespons perasaannya dengan empati dan pemahaman. Itu juga stimulasi mental. Kamu menunjukkan bahwa kamu bisa menavigasi kompleksitas emosi manusia yang sangat menarik bagi banyak wanita. Misteri dan ketidakpastian juga punya peran penting, bukan jenis misteri yang manipulatif, tapi ketidakpastian yang tulus di mana kamu terus mengejutkannya dengan pikiran, perspektif, dan respons kamu. Ketika seorang wanita merasa seolah-olah dia masih menemukan lapisan baru dari siapa kamu, pikirannya tetap terlibat dan penasaran. Ketiga, antisipasi membangun ketegangan. Disinilah banyak pria salah paham. Mereka berpikir gairah itu tentang bergerak secepat mungkin menuju kedekatan fisik. Tapi bagi sebagian besar wanita, gairah sebenarnya tentang perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang antisipasi, pembangunan, dan ketegangan yang nikmat yang berkembang seiring waktu. Pikirkan tentang film favorit kamu. Apakah bagian terbaiknya adalah adegan terakhir, atau ketegangan yang membangun yang bikin klimaksnya jadi sangat memuaskan? Gairah wanita bekerja dengan cara yang sama. Seringkali lebih tentang antisipasi daripada momen fisik yang sebenarnya. Ini juga kenapa pendekatan fisik yang terburu-buru seringkali merusak suasana. Bahkan dengan wanita yang benar-benar tertarik, kamu merampoknya dari fase antisipasi yang penting untuk proses gairahnya. Saya belajar ini dari seorang wanita yang saya kencani yang sangat jelas tentang apa yang dia inginkan. Pelan-pelan, katanya suatu malam. Kamu terburu-buru ke sesuatu yang belum aku siap untuk itu, dan ironisnya itu bikin aku kurang tertarik. Biarkan aku ingin lebih dulu. Kalimat itu mengubah segalanya buat saya. Antisipasi dibangun melalui beberapa mekanisme. Kedekatan fisik tanpa gratifikasi segera itu penting. Duduk cukup dekat sehingga kamu hampir bersentuhan tapi nggak sepenuhnya. Membuat kontak mata yang bertahan 1 detik lebih lama dari biasanya. Sentuhan santai yang menunjukkan lebih tapi nggak menuntut. Tangan di lengannya saat berbicara, jari-jari yang bersentuhan saat kamu memberinya sesuatu, sentuhan singkat di punggungnya saat kamu membimbingnya melalui pintu. Momen-momen ini menciptakan apa yang psikolog sebut sebagai ketegangan gairah, ketidaknyamanan yang nikmat dari menginginkan sesuatu yang berada di luar jangkauan. Ketegangan ini sebenarnya komponen penting dari gairah bagi banyak wanita. Antisipasi verbal juga sama pentingnya. Ini seni saran tanpa eksplisit. Komentar yang menciptakan gambaran mental tanpa menjadi kasar. Pujian yang menunjukkan ketertarikan tanpa bersifat seksual secara terbuka. Kamu punya senyuman yang sangat menggoda, jauh lebih baik daripada kamu seksi. Yang satu menciptakan antisipasi, sementara yang lain cuma menyatakan fakta. Waktu juga elemen penting lain dari antisipasi. Bukan cuma waktu dalam satu malam, tapi waktu di antara beberapa interaksi. Wanita jadi bersemangat untuk melihat kamu lagi karena percakapan terakhir membuatnya ingin lebih. Kegembiraan yang berkembang di antara pertukaran pesan teks. Cara ketertarikan bisa meningkat di antara kencan ketika kedua orang memikirkan satu sama lain. Keempat, koneksi emosional memperdalam pengalaman. Ketertarikan fisik mungkin menarik perhatian seseorang, tapi koneksi emosional yang mengubah minat sederhana jadi gairah yang sebenarnya. Ini mungkin aspek yang paling sering salah dipahami dari seksualitas wanita. Peran penting kedekatan emosional dalam gairah fisik. Bagi sebagian besar wanita, gairah bukan cuma respons fisik. Ini adalah pengalaman emosional. Semakin dia terhubung secara emosional dengan kamu, semakin tubuhnya merespons kehadiran fisikmu.
Itu sebabnya wanita sering bilang bahwa berhubungan seks dengan seseorang yang punya kedekatan emosional yang dalam jauh lebih memuaskan dibandingkan pertemuan kasual, bahkan ketika teknik fisiknya mirip. Koneksi emosional dibangun lewat kerentanan, baik dari kamu maupun dia. Ini tentang berbagi bagian dari diri kamu yang enggak kamu tunjukkan ke semua orang dan menciptakan ruang bagi dia untuk melakukan hal yang sama. Kerentanan timbal balik ini menciptakan ikatan unik yang meningkatkan setiap aspek ketertarikan lainnya. Saya ingat pernah menjalin hubungan di mana saya awalnya berusaha terlihat tenang, hanya berbagi kekuatan dan kesuksesan saya. Wanita yang saya kencani jelas tertarik, tapi ada yang kurang. Kimia fisik kami terasa dangkal, hampir mekanis. Segalanya berubah pada malam ketika saya berbagi sesuatu yang benar-benar saya perjuangkan, kemunduran karier yang bikin saya kehilangan kepercayaan diri. Alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, dia merespons dengan empati dan berbagi ketakutannya sendiri tentang masa depan profesionalnya. Percakapan itu menciptakan kedekatan emosional yang mengubah koneksi fisik kami. Koneksi emosional melibatkan beberapa elemen kunci. Empati sangat penting, kemampuan untuk memahami dan merespons keadaan emosionalnya, untuk hadir dengan perasaannya tanpa mencoba memperbaiki atau mengabaikannya. Ketika seorang wanita merasa benar-benar dipahami oleh kamu, ketika dia merasa bahwa kamu bisa melihat dan menghargai kompleksitas penuh dari siapa dia, itu menciptakan rasa koneksi yang mendalam. Mendengarkan secara aktif sangat berperan di sini. Bukan cuma mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami emosi di baliknya. Mengajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan bahwa kamu terlibat dengan apa yang dia bagikan. Mengingat detail dari percakapan sebelumnya dan merujuknya kemudian. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia cukup berarti bagi kamu untuk memberikan perhatian nyata pada dunia batinnya. Kelima, ketertarikan fisik jadi katalis. Hanya setelah keselamatan emosional, stimulasi mental, antisipasi, dan koneksi emosional dibangun, ketertarikan fisik jadi katalis yang mengubah semua energi yang terbangun menjadi gairah yang sebenarnya. Ini adalah bagian terakhir dari teka-teki, tapi hanya berfungsi dengan baik ketika fondasinya sudah dibangun dengan baik. Ketertarikan fisik di tahap ini bukan hanya soal penampilan atau teknik seksual. Ini tentang kehadiran fisik, energi, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menciptakan serta merespons kimia fisik. Ini tentang menjadi seseorang yang sentuhannya dia inginkan karena semua yang telah dibangun di antara kalian. Kesalahan yang sering dilakukan banyak pria adalah memulai dengan ketertarikan fisik dan menganggap semuanya akan mengikuti. Tapi penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian besar wanita itu sebaliknya. Koneksi emosional dan mental justru meningkatkan ketertarikan fisik, bukan sebaliknya. Saya belajar ini dari seorang wanita yang menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia bilang ada banyak pria tampan, tapi sangat sedikit yang bisa membuatnya merasa aman, dipahami, bersemangat, dan diinginkan sekaligus. Ketika seseorang bisa melakukan semua itu, mereka jadi tak tertahankan. Ketertarikan fisik di tahap ini adalah tentang kehadiran dan kesadaran. Ini tentang merasa nyaman dalam tubuh kamu sendiri dan peka terhadap tubuhnya. Ini tentang memahami bahwa kimia fisik adalah percakapan antara dua tubuh, bukan pertunjukan satu orang untuk yang lain. Sentuhan jadi berarti ketika dibangun di atas fondasi dari semua hal lainnya. Tangan di punggungnya terasa berbeda ketika dia sepenuhnya mempercayai kamu. Kontak mata terasa berbeda ketika kamu telah berbagi kedekatan emosional. Bahkan kedekatan sederhana jadi penuh energi ketika antisipasi sudah dibangun dengan baik. Komponen fisik juga melibatkan pemahaman tentang respons dan preferensinya yang spesifik. Setiap wanita berbeda. Apa yang terasa baik bagi satu orang mungkin nggak berhasil untuk orang lain. Kuncinya adalah memperhatikan, berkomunikasi, dan responsif terhadap reaksinya daripada mengikuti naskah yang sudah ditentukan. Energi dan kepercayaan diri punya peran besar di sini. Ketika seorang wanita merasa aman secara emosional dan terhubung dengan kamu, ketika pikirannya sudah terlibat dan antisipasi sudah dibangun, dia ingin merasakan kepercayaan diri dan kehadiran kamu. Bukan kesombongan atau agresi, tapi kenyamanan yang tulus dengan diri sendiri dan situasi.
Banyak wanita bilang bahwa gairah paling intens mereka terjadi ketika semua 5 elemen ini hadir. Mereka merasa aman secara emosional, terlibat secara mental, antisipasi sudah dibangun, koneksi emosional kuat, dan ketertarikan fisik jadi percikan yang menyalakan semuanya. Jadi inilah proses 5 tahap yang mengarah pada gairah wanita yang sebenarnya. Keselamatan emosional, stimulasi mental, antisipasi, koneksi emosional, dan akhirnya ketertarikan fisik sebagai katalis. Ini yang sering salah dipahami oleh banyak pria. Mereka mencoba melewati tahap 5 dan bingung kenapa itu nggak berhasil. Tapi gairah bukanlah saklar lampu yang bisa kamu nyalakan. Ini adalah proses yang berkembang ketika kondisi sudah tepat. Statistik 85% yang saya sebutkan di awal berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita perlu memenuhi beberapa kondisi psikologis dan emosional sebelum mereka bisa merasakan gairah yang sebenarnya. Ini bukan tentang jadi sulit atau rumit. Ini tentang memahami bagaimana seksualitas wanita sebenarnya bekerja. Memahami proses ini bisa mengubah segalanya. Itu bikin kamu jadi pasangan yang lebih baik, pria yang lebih menarik, dan seseorang yang bisa menciptakan koneksi yang nyata, bukan cuma menjalani rutinitas. Kalau video ini bikin kamu sadar akan sesuatu yang baru, tekan tombol berlangganan dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami tahap-tahap ini dalam hubunganmu? Apa yang paling mengejutkan kamu tentang proses ini? Ingat, ketertarikan yang sebenarnya bukan tentang trik atau teknik, ini tentang memahami, menghormati, dan terlibat dengan kenyataan kompleks dan indah tentang bagaimana koneksi manusia sebenarnya bekerja. Sampai jumpa di video berikutnya.